Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semua manusia berasal dari Allah Sang Maha Pencipta, dan suatu hari semua akan kembali menghadapnya. Kita yang saat muda memiliki ketampanan atau kecantikan wajah, di hari tua juga akan keriput dan tak lagi menarik. Di dunia banyak harta, saat mati juga tak akan membawa apapun. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Sedangkan Allah adalah Maha Kuasa atas segalanya. Dia bisa mematikan kita kapanpun, sedangkan kita tak mampu menerka-nerka kapan ajal datang menjemput kita. Dalam hidup, agar kita terhindar dari kesesatan duniawi, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, berusaha sebaik mungkin agar Allah tetap dekat dan mencintai kita. Karena siapa yang mampu menolong kita selain Dia yang Maha Penolong? Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membuat kita lalai, menjadi budak duniawi, dan akhirnya Allah jauh dari kita. Kita perlu tahu dan sedini mungkin kita harus hindari hal itu. 1. Sikap sombong dan tamak. Sombong dan tamak adalah dua sikap yang saling berkesinambungan, di mana ketika seseorang menyombongkan diri, dia semakin tamak berusaha lebih dan lebih agar orang semakin menyanjungnya. Sikap sombong selalu menuntun seseorang untuk tak mau melihat kelebihan orang lain dan selalu berusaha mengabaikan kelemahan atau kesalahan pada dirinya, sehingga orang sombong tak pernah mau mendengar nasihat orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya paling pintar dan paling benar. Hatinya membatu dan tak lagi mampu menerima kebaikan. Dia merasa tak butuh bantuan siapapun, padahal tak ada satu penolong pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sifat tamak. Dia amat rakus dan pada akhirnya akan berusaha mengambil segala keuntungan dan apa yang diinginkannya dengan cara apapun, bahkan cara yang haram dan berdosa sekalipun. Naudzubillah, dengan segala keburukan yang ditimbulkannya. Sedari dini kita jaga diri dan hati kita agar penyakit sombong dan tamak tak menghinggapi. Sekecil apapun itu, segeralah bersihkan diri dan hati kita dari mereka. 2. Sikap masa bodoh dan acuh tak acuh. Masa bodoh adalah sikap tak mau tahu tentang urusan orang lain. Dia hanya peduli pada urusan dirinya sendiri. Sikap ini amat berbahaya, sebagaimana jika orang-orang muslim menjadi masa bodoh dengan agamanya dan membiarkan saja saat Islam diinjak-injak dan dihancurkan oleh para musuh Allah. Naudzubillah, sungguh mengerikan sekali jika membayangkannya. Karena jika seseorang masa bodoh pada urusan agamanya, itu berarti secara otomatis dia telah memisahkan dirinya dalam jarak yang amat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedari dini kita harus memupuk jiwa kepekaan yang tinggi dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mudah iba pada penderitaan orang lain, terutama saudara seiman kita, sehingga ringan sekali tangan kita dalam mengulurkan bantuan dan kuat sekali tubuh kita dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sikap cepat puas. Memang ada benarnya juga jika seseorang tak pernah puas pada apa yang dimilikinya. Namun itu berlaku jika perasaan tersebut kemudian menjurus pada ketamakan duniawi, sehingga kemudian membuatnya lalai dan gelap mata akan dunia serta seisinya. Sebaliknya, cepat puas juga ternyata tidak baik. Selain karena kita akan dididik secara otomatis menjadi seseorang yang lempeng dan lemah dalam berjuang, sikap cepat puas juga membuat kita menjadi malas. Kita akan menjadi seseorang yang stagnan, yang hanya berdiri di posisi itu-itu saja. Tak ada gairah dalam diri kita untuk ikut berlari mengejar saat saudara atau teman kita telah berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Sedari dini kita harus menjauhkan diri dari sikap ini, karena Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bermanfaat di muka bumi ini agar kita terus mencari penghidupan dan menuntut ilmu. Sahabat yang beriman, itulah ketiga sikap yang harus kita waspadai sejak dini dan antisipasi jangan sampai masuk serta merusak diri kita dan hati kita. Karena jika sikap-sikap tersebut terpelihara dan semakin besar tumbuh dalam diri kita, maka kita akan menjadi jauh dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang diridhoinya, sebagai balasan terbaik atas ketaatan dan kesabaran mereka saat hidup di dunia. Di dalam surga ada berbagai kenikmatan serta kebahagiaan yang tiada sedikit pun kesedihan atau kesengsaraan di dalamnya. Akan tetapi terdapat sepenggal kisah tentang penyesalan penghuni surga. Kenapa demikian? Simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahihnya pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya setara langit dan bumi. Suatu kali setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, dari manakah wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawablah oleh para malaikat penjaga surga, aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka. Penduduk surga bawah itu pun makin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya. Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat pun menjawab, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah. Namun bedanya, si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali, maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi, lanjut malaikat itu. Saat itu penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal, mengapa sewaktu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Andaikan saja mereka mau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, tentu mereka bisa ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Di akhirat, penyesalan tidak hanya datang dari penghuni neraka saja. Hadis riwayat Tabrani ini membuktikan penduduk surga sekalipun akan menyesali dirinya di dalam surga. Mereka menyesal mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan oleh urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah, serta hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah zikir di hadapan Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, penghuni surga tidak menyesal kecuali atas waktu yang mereka lalui di dunia tanpa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam As-Sab'i. Dalam hadis lain disebutkan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil adzim. Hadis riwayat Bukhari. Tidakkah hadis ini dapat memotivasi kita yang ingin memburu akhirat? Jika sebuah zikir yang enteng di lidah saja dihargai dan diberi ganjaran sedemikian besar di akhirat, maka tentu ibadah-ibadah yang lebih berat dan mendapatkan ganjaran yang lebih berat pula. Bagaimana kiranya ganjaran bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, sholat tahajud sepanjang malam, dan orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Betapa besar pula ganjaran orang yang bersusah payah menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengabdikan diri pada kedua orang tua, dan berbagai aktivitas mulia lainnya. Tentu itu semua mendapatkan ganjaran lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, bentengilah diri kalian dari api neraka walau dengar sebutir kurma. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bayangkan saja, dengan bersedekah hanya sebuah biji kurma atau memberi makan orang yang berbuka puasa dengan sebuah biji kurma bisa menjadi tameng dari api neraka. Bagaimana pula jika mereka bersedekah dengan membangun masjid, sekolah agama, fasilitas umum, dan sarana pendidikan? Tentu mereka lebih terlindungi dari api neraka selama semua itu ikhlas karena Allah semata. Sahabat yang beriman, semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kami khususnya, umumnya kita semua agar jauh lebih baik ke depannya dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah